alena beliau na undaki na kiriga ki sura na tiwika ki ajudanna na undaki Pak Bupati lo bola jabatan mandre berere masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya buka masker, kau pakai masker cilaka. Pakai masker baru di sini. Ini nama masuki kopi, bukan gini. Pakai masker dulu, pakai. Kalau tidak mau kau pakai, saya pakai lagi. Ayo pakai maskernya, pakai. Pakai maskernya Pak. Kita harus saling melindungi. Enak ini orang pakai masker. Insya Allah tidak kena alergi debu. Insya Allah di sampingmu yang bau kateknya, kelebaknya, kau tidak cium. Kau yang busuk mulutmu, kau tidak ganggu orang. Nah. Ya, kau ketawa serius kayak ini. Ayo pakai maskernya, pakai masker ya, pakai. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat nak baca pukate. Ayat ini Jumat-Jumat kita dengar. Dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Woi. Jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Bupati mati. Nah dulu baru satu periode. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Maka dia pun Allah Ta'ala ayat ini dasat mengaku kau seleng, Pak Bupati mengaku kau seleng, tapi belum tentu mati seleng kau. Mega nasab tahun mengakui seleng tapi mati kafir. Insya Allah dia mati lagi bersina. Insya Allah dia mati mabuk. Insya Allah dia mati merampok. Yang bisa membuat kita mati kafir hubbi aklil haram, nampalalo mandrianu haram. Baru saja dia makan malam haram, mati. Siapa mereka? Contoh yang kemarin, contoh ini buat pilkada. Baru kau terima. Ada yang terima wansogo waktu pilkada? Ada? Tidak ada. Balle-balle kau cilaka. Pas sampainya nasa ngalena, Papua Saramalang, pengajian majelis taklim, selalu ikut pengajian. Tapi begitu ada pilkada, malah matodo isogo. Bagaimana pejabat mau bersih kalau kau pada piro? Yang ketawa serius orang ini. Yang pernah terima wansogo pilkada, ada ndak yang kaya sekarang? Kalian yang terima 300.000, sogi koma kokoi, ndak tetap
saja kau seperti itu. Tapi yang pasti dosanya telah kau pikul. Bahkan kalau kau makan bakso dari Wansogo itu, selama ini dagingmu ada di tubuhmu, kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencucinya. Dupai. Mau bohong. Makanya jangan terima Wansogo. Termasuk yang jadi pegawai gara-gara sogo. Ada begitu. Termasuk anggota DPR yang terpilih gara-gara sogo. Ada begitu? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau terima? Nah, maka mudah-mudahan ke depan kalau Bapak Ibu meloki makasih pejabat, meloki makasih anggota DPR, meloki makasih bupati, wali kota, gubernur, presiden, tolong kalian orang Islam jangan terima Wansogo. Siapa agama paling banyak di Indonesia? Islam. Jadi kalau orang Islam tidak mau terima Wansogo, biar mau disogo kalau rakyatnya tidak mau, tidak akan terjadi. Mohon saudara-saudaraku, pelihara diri kalian, pelihara perut kalian, pelihara leher kalian dari uang-uang sogo, karena uang sogo itu tidak akan membuatmu kaya, dan kalaupun kau tolak tidak akan membuatmu miskin. Siapa lagi yang bisa mati yang makan uang sogo? Pilkada, pegawai negeri manyogo. Kalau kau masuk 500 juta jadi pegawai negeri, sampai pensiun kau tidak bisa kasih kembali tuamu. Heran tuh nggak iya kau kata masuk mencari pegawai negeri. Agak hebatnya pegawai. Cari itu pegawai yang tidak ada utang di koperasi. Cari ini ada bapak-bapak bupati. Tanya itu kepala dinas yang hadir. Pak Cama, angka mana tuh renak kau bangin? Iya. Jadi jangan makan Wansogo. Siapa lagi? Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat sih Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di listrik. Ada begitu di sini? Ada. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Hei, anak muda, jangan kau musuhi polisi. Bapak kira enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Rumah dirampok, anak diperkosa, istri dibunuh, kau pergi kantor polsek, tapi pak polisi, apa namanya polisi? Mohon maaf, baru kemarin bubar polisi. Mana bisa? Mobilmu dicuri, siapa kau cari? Siapa? Polisi. Anakmu dibawa lari, orang diperkosa, siapa kau cari? Penghafal Quran. Nah, tidak selesai. Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuh polisi. Kita bisa ceramah seperti ini karena dua hal. Satu, karena diizinkan polisi. Biar Pak Bupati mau, biar Pak Haji Andi Mudarbin. Ya itu beliau. Beliau yang undang saya. Kalau kau mau undang nggak? Beliau undang tuh. Kenapa saya bisa datang? Karena anaknya sahabat saya. Kenapa kita bisa datang di sini? Karena diizinkan polisi. Biar mau pengajian polisi tidak kasih izin, tidak jalan. Yang kedua, kenapa kita bisa pengajian? Karena mayoritas masyarakat Wajo sudah vaksin. Kalau kita tidak vaksin, mana bisa kita begini? Kalaupun sekarang kena COVID sudah vaksin, pada moi kau bolokat kok 2-3 hari paja nih. Ada yang bilang vaksin Ustaz, ada chip di sini melengke, hoax, bohong itu. Kalau ada vaksin Ustaz stroke. Saya sudah 3 kali vaksin, Pak Bupati sudah, seluruh polisi tentara sudah vaksin. Kalau itu vaksin merusak, mati semua itu. Saya 3 kali vaksin. Alhamdulillah Pak Bupati,
Setelah saya vaksin, makin berani saya sama istriku. Jadi kalau ada yang takut sama istrinya, vaksin kok. Saya sudah vaksin, langsung saya bilang sama mamanya, rasa-rasanya mau kak kawin lagi? Saya bilang, kenapa bisa? Pengaruh vaksin. Ayo, vaksin kicapo, vaksin kali, vaksin. Kenapa kalian ragu vaksin? Ulama sudah bilang halal. Ulama seluruh dunia sudah bilang halal. Bapak punya rezeki, dihajikan oleh Pak Andi, loko haji, loko umroh, tapi belum vaksin, tidak bisa kau terbang kalau kau belum vaksin. Mati juga orang ustaz, vaksin tidak vaksin mati. Kalau begitu jangan kau makan. Makan tidak makan pasti kau mati. Kenapa kita vaksin? Karena ikhtiar, upaya agar kita terhindar dari COVID. Kalaupun kena, insya Allah bahayanya tidak sama kalau kita tidak vaksin. Ada yang kita lihat di Facebook, ada yang kita lihat di WhatsApp, orang sudah vaksin, nah tempel koin dia nunya melengket. Jangan ku percaya. Saya sebelum vaksin, ku tempel itu uang koin di sini sebelum vaksin, melengket. Padahal belum vaksin, melengket. Ternyata melengket karena banyak daki. Rayok kue jadi DKI. Ya, adik-adik vaksin. Sekarang sudah digalakkan vaksin dari 6 tahun sampai 11 tahun. Mudah-mudahan semua Allah lindungi kita dari wabah ini. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian kata Allah setan. Di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di dalam masjid yang cantik ini banyak juga setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, bukan popo, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Sudah di. Siapa itu habibmu? Sudah dibilang jangan siaran langsung. Siapa? Kau anak muda yang pegang handphone, selama saya ceramah saya doakan kau tidak dapat jodoh. Amin. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa ini kau gembira? Ayo, Pak, Bu, Pak, tahu enggak betapa perjalanan saya capek sampai ke sini? Saya dari Makassar naik mobil ke Pindrang karena acara saya tadi pagi di kantor Bupati Pindrang, naik mobil lagi ke Parepare, naik mobil lagi ke sini, berjam-jam baru sampai. Kenapa saya paksakan datang ke sini? Karena saya menghormati undangan Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong hargai itu perasaan. Kalau saya ceramah simpel itu habis cilaka. Serius, jangan ketawa, serius kayak ini. Jangan mau siaran langsung. Kalau kau siaran langsung nanti ada kesalah ngomong saya viral lagi. Kita mau dengar ceramah Ustadz kalau pulang gampang. Gimana caranya? Buka ke YouTube, tulis Dasat Latif ceramah Isra Mi'raj Wajo, keluar mini di sini. Kapan? Tunggu 1-2 hari. Gambarnya bagus, suaranya jernih. Kalau kau rekam sendiri, gambarnya tidak bagus karena HP-mu sudah kabur. Nonton kok? Sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share. Ya? Jelas ya? Simpan HP. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya
bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bapak-bapak, berapa jari-jarinya, Pak? 10. Cacatku itu. Ada kakimu toh? Masa tidak ada jari-jari kaki? 20. Ini malaikat, Pak, 1 juta jari-jarina. Baik, tak saya lagi nak minta. Makutane dah minta. Jibril, malaikat agiro, megalada jari-jarina. Maka dia Jibril, Muhammad, itu malaikat pacata wai kubus. Ada bisa catat air hujan? Sehebat-hebatnya Pak Andi catat uannya, tidak mungkin bisa catat air hujan. Ada yang bisa catat air hujan di sini? Ada? Ada? Magai adik. Kenapa tidak bisa? Kalau jatuh satu-satu, biar 1 juta jatuh satu-satu, ku hitung. Ini jatuhnya sama-sama, bareng-bareng, banyak, mana bisa dihitung. Lalu Nabi dekati malaikat itu. Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ucatat mana dia? Iya. Ucatat bot sie, mabuange ko saloe, mabuang ko tasie, mabuang ko gunung, semua aku catat. Tidak setetes pun saya tidak catat. Makanya aku sibuk ini dengan jari-jariku yang banyak. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, engkau siti dia boleh catat. Magai mega pajumlana na webosi. Akan naro ketika umatku berkumpul di masjid Nurul Yakin, mereka duduk bareng-bareng, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Pada mas salawat lo Nabi, saya tidak bisa catat pahalanya, betapa banyak pahala yang mereka dapat di antara mereka. Pak Bupati mohon izin, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga. Ada semua dosa tak. Lalu kenapa orang masuk surga, Ustaz? Ketika ditimbang dosanya dengan kebaikannya, amalak madecenna siba amalak maja, ditimbangi, ternyata matanai amalak madecenna daripada dosa-dosana. Namomi selisihnya 0,1%. Jadi ketika Bapak ditimbang pahalanya, lebih banyak pahala mega dosana tapi mega piamalakna, lebih masuk ke surga. Sekarang pahala bapak-bapak kita itu, siapa yang tahajud tadi malam? Tidak ada. Siapa yang puasa Senin Kamis kemarin? Tidak ada. Siapa yang haji tiap tahun? Tidak ada. Siapa yang baru pulang umroh? Tidak ada. Lalu kalau itu ji pahalamu, mau masuk surga, dia nak gena. Maka ketika kumpul seperti ini, kasih banyak amalmu dengan bersalawat. Tadi adik-adik remaja kita berhabsi salawat, tapi lebih banyak yang sibuk sama video. Maka saya mau ajak kita salawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya perempuan daripada laki-laki. Bisa? Nah, bapak-bapak diam, kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo ibu, jangan mau kalah sama suami. Salawat, ikut sama saya bu. Ayo. Salatu. Ayo, yang di atas. Yang di atas, ayo. Ala toha. Yang di atas, ayo. Salatullah ala Yasin. Nilainya 7,9. Nah, ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak, ayo Pak, aja tanpa kasih Riki. Ayo, kasih keluar suaranya Pak. Yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin.
IQ-nya 10,5. Mau sayuri. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Pak Bupati Bapak Dr. Haji Amran yang saya hormati, dan seluruh aparat sipil, polisi, tentara yang hadir di tempat ini, anggota DPR yang hadir di tempat ini, saya mohon maaf tidak sebut satu-satu, samping karena keterbatasan waktu, juga karena saya tidak tahu nama tak. Nah, dalam Islam ada dua nama tahun yang aneh-aneh. Kenapa aneh? Lain-lain. Satu, tahun gajah, As-Sojajina Nabita. Yang kedua, tahun duka cita, Mamirajana Nabita. Kalau maulid digambarkan dalam lagu, pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Itu maulid. Kalau Isra Mi'raj, lagunya apa? 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagunya ibu-ibu zaman dulu. Kau makelong ibu-ibu Riolo, ada dakwah di dalamnya, ada sejarah. Ditanya tanggal berapa Isra Mi'raj? 27 Rajab. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagu dulu, ibu-ibu dulu. Tidak ada majelis talimnya dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Putar ke kiri, putar lagi ke kanan, dongong, beling-beling. Ada tom itu majelis talim, senam-senam. Majelis talim bede. Tiap bulan ikut pengajian, baju seragamnya bagus, tapi dia senam di depannya lakinya orang. 1, 2, bapak-bapak di belakang, 3. Ini masalah. Ini ibu-ibu sekarang. Kalau ibu-ibu dulu kan bagus lagu-lagunya. Nah, kenapa disebut tahun duka cita ya Mamirajae? Magana ya sengita, apa bahasa Bugisnya duka cita? Masih nyawana nabita. Kenapa? Karena ada dua orang yang mencintai dan dicintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. Siapa gerangan? Pertama kakek beliau Abdul Muttalib, yang kedua istri beliau Siti Khadijah. Meninggal Siti Khadijah, masih jawana nabita, sampai Nabi bersabda, kalau ada seorang perempuan meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri istri penghuni surga. Saya ulang ibu, angkalinge madeceng-deceng, oi bu, makanya nabita, ya ko angka makun rai mati, nah besi nyawana lakena, nah ngeret terus deceng-deceng na lakena, maka itu ciri-ciri penghuni surga itu yang meninggal. Jadi kalau ibu-ibu lebih dulu meninggal, Nabilan suami tahu, kenapa cuma sekali meninggal istriku, meskipun dia bau muluna, tapi ku sayang, rasanya tidak bisa pak hidup ini tanpa istri saya. Baik sekali si Pak Ustaz, calon penghuni surga itu. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kantor berteriak, merdeka! Calon penghuni neraka itu. Kada tahu itu perempuan akal-akala Satpol PP, periksa terus HP-nya suaminya. Bagaimana ndak turun kena COVID suamimu? Kenapa bisa Ustaz? Setiap kau periksa HP-nya suamimu pasti turun imunnya. Hasil lah, nah, ketika Nabi sedih, ditinggal istri tercinta, maka dari Pungalau Ta'ala, Jibril, lawan mai. Jibril sini kamu.
turun kau jemput kekasihku Muhammad alai, bawa jalan-jalan, saya mau hibur dia. Masya Allah, Nabi berduka diundang oleh Allah untuk ketemu. Masya Allah, saya saja pernah dapat undangan ceramah di istana wakil presiden. Itu undangan, saya bawa pulang kampung, saya kasih lihat semua buku di kampung. Wakil presiden kita kok cule capok. Coba, itu baru wakil presiden undang sudah bangga. Bayangkan kalau Pak Bupati alena beliau na undak ki, na kiriga ki surat, na tiwika ki ajudanna, na undak ki Pak Bupati lo bola jabatannya mandre. Berede, masenan nyawai Pak. Padahal Pak Bupati paling lama 10 tahun. Kalau untung, kalau tidak 5 tahun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi baik ini Pak Bupati, baik-baik. Begitu beliau tahu meskipun tidak diundang secara resmi, beliau tahu ada Ustadz Das Atlantik, jam 5 kasihan dia sudah tunggu saya. Menunggu ulama bukan artis. Bagus ini Pak Bupati, alhamdulillah. Tenang lagi Pak Bupati. Kalau tadi kita bilang jam 9, kalau mau pakai jalan pakai. Karena beginilah risikonya jadi bupati, banyak kesian kegiatannya. Jadi kalau beliau nanti izin pergi, jangan lagi bilang Pak Bupati nak tinggalkan. Tidak, di tempat lain juga dibutuhkan. Kan sekarang giliran Pak Ustaz, beliau sudah sambutan tadi dan sambutannya luar biasa. Batin nama ganti. Nah bila di kampung, nah cucu kak menter. Ya Rona tadi nama cucu masopan. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, ketika Nabi sedih diundang. Saya tidak usah cerita panjang lebar tentang Isra Mi'raj karena Bapak semua sudah tahu ceritanya. Diundang dan dikasih hadiah apa? Bukan puasa, bukan haji, bukan zakat, tapi diundang untuk dikasih apa? Sholat sempadan 5 waktu. Maknanya, ketika ada masalahmu, Allah prioritaskan, jalankan apa? Jangan kau tinggalkan Allah. Ada masalahmu, jangan kau jauhi Allah. Ada masalahmu, cari Allah, dekati Allah. Bagaimana cara dekati Allah? Paling penting, paling utama, sholat 5 waktu. Nabi lagi ada masalah, lagi berduka ditinggal istri, lagi berduka ditinggal kakek beliau. Allah kasih, Muhammad sini, saya kasih kau hadiah apa? Sholat 5 waktu. Berarti kalau ada masalah Pak, pakai sini sempadan. Ada di sini tidak ada masalahnya? Ada? Buka-buka pun masalah sama saya ini. Siapa paling banyak masalahnya di tempat ini? Siapa? Pak Bupati. Kenapa paling banyak masalahnya? Melaksanakan janji-janji kampanye. Kapan lagi kita nasihati Bupati? Kalau kau kan tidak bisa kau nasihati Bupati. Kalau saya marah, biar ini marah saya pulang nanti selesai. Semua punya masalah. Pak Andi ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Ustaz Dasar banyak masalah Pak. Diundang ceramah, ditinggal mobil di tengah hutan. Diundang ceramah, berapa jam naik speed? Paling 2 jam, paling lama 3 jam. Ternyata 9 jam. Diundang ceramah, Ustaz saja dulu nah yang bayarkan tiket, nanti kami ganti. Sudah kita pulang, tidak ada ganti-ganti tiket. Semua itu masalah. Ada juga masalah kalau diundang kita di kantor pejabat, kantor-kantor pemerintah, lain di tanda tangan, lain di sini amplop. Kesra biasa nakal begitu, nak kasih tanda tangan kosong. Langsung aku bilang, tulis memang di situ angkanya deh. Nanti beda kau transfer lain kau kutu teken di sini. Kau kurangi 0-1, boleh besar. Semua ada
tidak pernah di rumah. Saya tinggalkan istri, hanya tinggal sampai 2 jam pergi lagi. Saya pulang nanti di paling sampai di Makassar jam 4, jam 6 ke bandara lagi. Sering tinggalkan istri, sering tinggalkan anak, sering tinggalkan keluarga. Lagi dalam perjalanan tiba-tiba dapat telepon, Malasen dok. Gelisah kita mau pulang tapi jamaah juga menunggu. Semua orang ada masalah. Masalah paling berat buat sekarang saya Pak Bupati, banyak janda-janda curhat. Kenapa kau yang ribut? Tapi Pak Ustaz, saya baru meninggal suamiku, kasihlah doa-doa penenang. Saya balaslah, saya kasih doa-doa dan ayat-ayat supaya tenang hatinya. Lama-lama Nabi bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Solat. Kenapa penting solat? Satu, solat adalah rukun Islam. Artinya apa? Tanda keislaman kita. Ngaku Islam atau tidak, solat adalah penentunya. Bahkan maknanya kita, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah solat. Ketika kau tidak solat, kapereko. Kodema sampaja maknanya kita kapereko. Kafir itu bukan sekedar keluar dari Islam. Kafir itu bukan sekedar tidak percaya kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biar kau ucapkan syahadat, kau yakin tentang 2 kalimat syahadat, tapi kau tidak sholat, kata Nabi, kau kafir. Tuh. Jadi kalau ada yang bilang, oh tidak penting sholat, yang paling penting hatimu dong. Tanya siapa nabinya, di mana dia dapat dalil itu? Kalau orang bilang yang penting hatimu baik, maka orang pertama tidak sholat Nabi. Adakah yang kalah kebaikan hatinya Nabi? Tapi Nabi baik akhlaknya, bagus hatinya, beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Jadi penting sholat. Kenapa penting? Karena dia adalah tanda keislamanmu. 2. Kenapa penting sholat? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Bapak haji masih boleh ada kegiatan lain. Pergi haji sambil dagang, boleh. Pergi haji lagi tawaf nyanyi, boleh. Tawaf sambil nyanyi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah, boleh. Puasa sambil dagang, boleh. Menjelang buka puasa kau jual jalan kote, boleh. Sah puasamu. Bahkan kau sambil nyanyi dulu buka puasa, boleh. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda, boleh. Sah puasamu. Bayar zakat sambil nyanyi, boleh. Tapi Imam sakatku, bila kamu di sisi hati rasa syahdu, sah. Tapi sholat boleh tidak? Sholat Allahu Akbar, berapa harganya telur utung dulu? 450 itu sudah bisa. Boleh tidak kau sholat sambil menyanyi Allahu Akbar, begadang jangan begadang, belin-belin. Kenapa penting sholat? Karena sholat adalah puncak penghambaanmu kepada Allah. Maknanya apa? Bapak tidak puasa, tetap Islam. Bapak tidak haji,
tetap Islam. Bapak tidak bayar zakat, tetap Islam. Tapi ketika kita tidak sholat, buka Al-Quran surah Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'akum asyiddaa'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda umat Muhammad itu ruk'an sujada, kamu lihat mereka rukuk dan sujud. Maka Bapak Ibu, selesai Isra Mi'raj, perbaiki sholat. Ustadz, kenapa ini anakku nakal? Perhatikan sholatnya. Kenapa ini istriku tidak mau nurut? Lihat sholatnya. Kenapa ini bisnisku gagal terus? Lihat sholatnya. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholat. Tidak mungkin. KPK saja tidak mungkin tangkap orang hanya karena dia sholat. Ditangkap KPK pada saat latih. Kenapa? Karena dia rajin sholat 5 waktu. Ya. Apalagi Allah. Maka saudaraku, ketika ada masalahmu, kenapa saya daftar dan lulus pegawai negeri? Perbaiki sholatmu. Kenapa saya sudah sekian tahun tidak diangkat-angkat kepala dinas? Perbaiki sholatmu. Pun kalau ada kau mau dan Allah tidak kasih, kau berarti apa yang kau minta tidak baik. Maka sini bangsa panjang umur. Ada yang sakit di sini, asam urat, sudah dokter kemana-mana dan sembuh-sembuh. Memang bukan dokter kasih sembuh kamu. Siapa yang sembuhkan penyakit kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dokter yang kasih sembuh manusia, mestinya tidak ada dokter yang sakit. Tapi buktinya, berapa banyak juga dokter yang sakit bahkan tidak bisa obati dirinya sendiri. Makanya bapak-bapak, pakai sini sampai jatuh. Saya kasih contoh, ini urusan dunia kecil. Ini Pak Bupati, beliau punya ajudan. Iya beliau kona opi ajudan na ajudan biar ajudan ni namo mati lu tak lupa biar itu ada jalan kote iya po kira-kira ada ajudan dipanggil ajudan tunggu dulu Pak di Palenteko coba bagaimana hidup tidak susah? Ya. Bapak berdoa, ya Allah, perbaiki ekonomi, ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah bahagiakan kami. Allah dengar itu doamu. Nang kali mana puangnya? Maka dari puangnya, hayya alal falah. Lo namanya, walek payrum sapai, walek payrum lau, lo namanya. Itu artinya hayya alal falah. Meko, walek. Tapi kalau Allah ya alal falah, apa kita bilang? Tunggu, engkau panggeli. Maka dipanggil urus di balik panggil itu. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. Kalau sholat baik, kecil buat Allah kasih kalian apa baik. Saya sudah sholat Ustaz, jangan cukup sampai di situ. Mari sholat jamaah. Alhamdulillah, masjid kita cantik. Saya terpesona. Sholatullah, ayo keras, ala toha, ayo keras, sholatullah, salamullah, habibillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, nah agatosi ro bahayana kode tamas sampaja. Hukumannya 1. Buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah jelaskan, 1 kali kau tinggalkan sholat, Allah hukum kalian 1 hari di neraka. Berapa yang disebut 1 hari di neraka? 1000 tahun dunia. Jadi kode mas sampanya subuh nak bos. Sieso ko itu no ko neraka. Siaga ya sesieso si 10 tahun dino. Jadi kalau 5 kali tidak sholat 1 hari semalam, 5.000 tahun kalian dibakar api neraka. 5.000. Ada di sini 150 tahun umurnya. Ada.
80 saja paling gagah mau kau. Malilu no. Pembantu kau kira istri. Ayo, ayo. Hati-hati. 2. Dengar baik-baik bagi mereka yang malas sholat. Dengar ini. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk, tiba-tiba datang melapor, ya Rasulullah, tidak ada yang sholat itu, si fulan, kenapa bisa? Madosa ku sini kampung, makin udah negara sampai lagi. Baik, mukanya tidak seperti manusia. Nabi datang, doakan, tetap tidak bisa. Didoakan lagi, akhirnya kembali wajahnya menjadi seperti manusia. Begitu mau dimasukkan ke liang kubur, berubah kembali seperti wajah yang menakutkan itu. Nabi tanya, asam pajamoge ye, asam pajamoge tahu ye, asam pajamoge ya Rasul, tapi Jumami bawa. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat datang pulang. Hati-hati kok. Yang hari Jumat saja datang sembahyang, hati-hati kok bos. Yang kau bilang wita to pina wita muita to tu sholat, hati-hati. Yang ketiga, pikirkan bagi mereka yang malas sholat. Nabi bersabda, as-sholatu miftahul khair, as-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan. Sholat itu kuncinya surga. Sholat itu tiang agama. Tidak ada sholat, tidak ada tiang agamamu. Tidak ada sholat, tidak ada kunci surgamu. Tidak ada sholat, tidak ada kunci kebaikanmu. Maka begitu kalian tidak sholat, Allah perlihatkan semua pahalamu. Hei Nas'ad, ini puasa Ramadanmu, 40 tahun kau puasa. Ini hajimu 2 kali kau haji. Ini umrahmu 4 kali umrah. Ini kau punya sedekah. Ini kau bangun masjid. Ini silaturahmimu. Ini papa bukamu. Banyak amalmu. Kayak kuncinya. Apa kuncinya? Sholat 5 waktu. Tidak ada. Allah berfirman, semua amalnya dihapus. Hati-hati kalau bapak tidak sholat. Gak gunanya. Pertama kali bapak diperiksa ketika sudah masuk di kubur, bukan haji, bukan sedekah, bukan zakat. Pertama kali diperiksa di akhir di kubur nanti, sholat. Maka dia minta ya kau makasih sampai jannah, amala madecena peresamanan nih. Kode nama kasih sampai jannah, amalan langsung hapus, tidak ada gunanya. Hati-hati. Itulah sebabnya ketika orang mau sholat, malaikat berusaha menggagalkan, karena sholat adalah kunci dari semua kebaikan. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang sudah rajin sholat, alhamdulillah. Tapi yang belum sholat, hati-hati. Kita juga yang sudah sholat, perbaiki lagi kualitasnya. Jangan sampai sholat 30 tahun sholat tapi masalah tidak mau berhenti dalam hidup. Kenapa? Karena kita main-main sholat. Allah Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal. Ada orang sholat kayak tidak semangat. Mana tuh di neman re? Kayak orang tidur. Allah. Itu ketemu Allah begitu. Ada juga yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Tiga fakur masa pajak makeju cilaka. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu sendiri. Kau sholat kayak ditiup angin. Ada juga sholat standar samping. Ada yang cengi bos. Ada juga sholat kul-kul. Kau masam pajak ini kul-kul tidak baca. Malas si topat. Allah. Saya tanya ini, kenapa kau itu cepat sekali sholat? Tidak sampai 3 menit. Apa nak bilang? Ku hafal nih Ustaz. Sudah lebih 10 tahun jadi ku hafal. Kalau soal hafal sholat, bilang kau saja Allahu Akbar. Tuhan bacaannya sama di kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo, tidak ada gunanya seramir begini kalau bapak belum memperbaiki sholat. Saya yakin saudara-saudaraku, orang Wajo bagus agamanya, rajin sholat, tapi mari perbaiki kualitas sholat kita. Baju jangan itu juga dipakai menjudi, itu dipakai mencuci, itu dipakai memasak, itu dipakai ke sawah, itu juga pakai tidur, itu dipakai ke toilet, pakai lagi sholat. Salah, tapi tidak, bukan salah, tapi membuktikan bapak tidak serius menghadap kepada Allah. Usaha ke kalau tamak mas sampajak selera wajuta khusus ketemu dengan Allah. Ada yang tanya saya, Ustaz, boleh itu sholat tidak pakai celana dalam? Bapak-bapak tanya begitu. Boleh, tapi bayangkan itu kalau ruku kok tali. Jangan ketawa, ini ibu-ibu ini urusan laki-laki. Ya, mudah-mudahan selesai sholat, selesai surah mirat ini, mari perhatikan kualitas sholat kita. Yang kedua, selesai surah mirat ini jangan puas hanya dengan sholat 5 waktu. Baik sholat 5 waktunya, bagus sholat-sholat sunnahnya, baik tata cara pelaksanaan sholatnya. Jangan puas sampai di situ. Ayo hidupkan sholat jamaah. Alhamdulillah. Saya kemana-mana di Sengkang ini Pak, di Wajo ini, alhamdulillah selalu ramai masjid. Apalagi kalau subuh, penuh Pak, sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua yang sudah pensiun, yang muka-muka sakaratil maut seperti akhirnya sampainya subuh lomba batu. Iya, anak muda, hidupkan jamaah masjid sebagai motivasi buat adik-adik sekalian. Ini Ustaz Dasat Latif, sejarah perjalanan hidup saya tidak pernah sekolah pondok, tidak pernah masuk hafiz, tidak pernah hafal Quran. Saya SD, SMP, SMA. SMA ku jurusan fisika, S1, S2, S3 komunikasi. Saya ngajar di UNAS Sospol. Bayangkan, apa mata kuliah saya ajar? Teknik olah vokal. Apalagi saya ajar fotografi, cara memfoto. Apalagi saya ajar teknik lobby dan presentasi. Tapi alhamdulillah bisa jadi ustaz yang seperti Pak Bupati katakan sekarang, tidak ada kalah banyak penontonku di YouTube. Sekarang sudah lebih 200 juta. Apa sebabnya kira-kira? Ya, karena saya belajar di masjid. Saya tidak pernah pondok, tapi saya rajin ke masjid. Maka adik-adik sekalian, kalian yang masih nuntut ilmu, kalian yang masih mau mencari masa depan, membina masa depanmu, ayo hidup kau di masjid. Kalau kau urusi masjid, insya Allah Allah yang urus hidup. Kecil buat Allah kasih ke pegawai negeri, kecil buat Allah kasih ke rumah, kecil buat Allah kasih ke mobil. Dekati Allah, datang kau di masjid, sholat kau di masjid. Pernah ke penjara? Pernah? Lihat itu film-film di penjara. Susahnya itu masuk penjara. Itu penjara di Gunung Sari, Makassar. Baru Datsuki, ada pengamannya situ, polisi sama satpol, security. Pintunya dijaga polisi. Masuk baru 5 meter jalan, pintu lagi, pagarnya besi baja. Jalan lagi 10 meter, pintu lagi, besi baja lagi. 5 pintunya besi, baru bisa masuk ketemu penjara. Tapi meskipun susah begitu masuk penjara, banyaknya penghuninya di dalam. Penuh full. Masjid tidak ada penjaganya. Buka 24 jam. Tapi kenapa masjid sepi? Itulah sebabnya adik-adik, kalau ada yang bilang susah masuk surga, salah kundi. Masuk surga, masuk surga Ustaz, salah kok. Ya rumah susah mata neraka. Susah masuk surga, tidak, yang susah masuk neraka. Kenapa bisa Ustaz? Judi, bayar atau gratis? Bayar. Narkoba, bayar atau gratis? Bayar. Berzina, bayar atau tidak?
bayar. Korupsi, ditangkap polisi. Semua itu pintu masuk neraka, dibayar Pak. Berjamaah gratis, puasa gratis, ngaji gratis, pengajian gratis, zikir gratis, naik haji kalau mampu. Mampu Pak kok. Dan itu semua mengantar kalian masuk ke dalam surga. Maka dari sekalian Bapak Ibu, ayo hidupkan sholat jamaah. Biasanya orang malas sholat jamaah kalau masjidnya tidak cantik. Penceramanya juga kadangkala neraka saja terus cerita. Mulai salam pertama sampai terakhir neraka saja cerita. Kau dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu. Saya bilang anak muda jauh ke masjid, bikin takut-takut. Ayo, maka alhamdulillah ada keluarga kita, handai tolan kita, si Cipta, si Kampota bangun masjid yang cantik ini. Masya Allah Pak, kalau Bapak bangun masjid, datang aja ke masjid itu sudah dilindungi. Di Padang Masar masuk 7 golongan dilindungi. Apalagi kalau Bapak bangun masjid. Kalau Bapak belum bisa bangun masjid, cara memakmurkan masjid, datanglah sholat berjamaah di masjid. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang mau disampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Hikmah terpenting dari Isra Mi'raj ini sholat. Dega gunana boleh imam miraja tiap tahun, selalu dengar ceramah, tapi sholat tak belum bagus, tidak ada gunanya. Pun kalau kita sudah sholat, mari tingkatkan kualitasnya, perbaiki rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kalaupun sudah lengkap semua rukun dan syaratnya, jangan puas sampai di situ, mari lengkapi dengan datang sholat berjamaah di masjid. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Ikan lele direbus pakai kayu bajaka. Ulang. Ikan lele direbus pakai kayu bajaka. Jangan bertele-tele bos, adakah? Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Jangan lupa pulang tetap pakai maskernya. Sampai di rumah sebelum pegang makan, sebelum pegang mukanya, jangan lupa ikhtiar kita cuci tangan di air yang mengalir, pakai sabun minimal 20 menit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.